Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita sedikit berbeda, tapi masih membahas tentang yang berhubungan dengan dunia kerja juga ya. Yaitu tentang ini. PSU ketenaga kerjaan, teman-teman. Kemarin waktu live TikTok, YouTube banyak yang nanya di WA, DM gitu ya. Bang, bahas PSU, Bang, bahas PSU. Oke, ini sepaham saya ya, teman-teman. Jadi, sebelum saya menjelaskan, saya sampaikan dulu bahwa saya juga mengurus BPJS Ketenagakerjaan di sekolah saya, termasuk BPJS para guru dan karyawannya. Kebetulan saya yang mengelola juga di website BPJS-nya, sehingga informasi PSU ini saya bisa langsung lihat gitu, ada atau tidaknya kebenarannya ya. Jadi, sepaham saya ya, setelah yang saya lakukan itu alur PSU begini, teman-teman ya. Ini untuk PSU bantuan yang uang ya. PSU itu bantuan yang 300.000. Ini saya tunjukkan dulu di Instagramnya sebelum saya sampaikan nih. Bantuan subsidi upah hadir lagi ya. Ini di BPJS Ketenagakerjaan yang asli ya. Kita lihat dulu. PSU itu nanti nominalnya 300.000 per bulan untuk 2 bulan. Berarti satu orang dapat 600.000 yang dibayarkan sekaligus ya. Jadi hitungannya adalah 300.000 per bulan selama 2 bulan. Artinya dapatnya 600.000. Nah, siapa saja yang berhak? Di sini ada syaratnya, yaitu warga negara Indonesia, bukan ASN, TNI, atau anggota Polri. Ini bukan ini. Kemudian BPJS Ketenagakerjaannya wajib aktif sampai dengan bulan April. Kemudian gajinya maksimal 3,5. Kemudian tidak sedang menerima program Keluarga Harapan dan memiliki rekening aktif pada bank himbara atau bank penyalur intinya. Nah, di sini untuk cek 3 pasti dari BPJS Ketenagakerjaan untuk PSU adalah pastikan terdaftar sebagai peserta aktif, pastikan upahnya dilaporkan sesuai, dan pastikan telah membayar iuran tentunya ya. Nah, kemudian untuk cara ceknya di sini. Oke, kita jelaskan langsung secara ini ya, alurnya ya. Jadi yang saya lakukan terkait PSU ini adalah pastikan karyawannya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kalau sudah, nanti perusahaan itu mendownload template update data tenaga kerja calon penerima PSU di sini. Jadi nanti perusahaannya ya, yang mempekerjakan kalian itu nanti login ke web BPJS Ketenagakerjaan, SIP. Kemudian di sini ada menu PSU, ada pengkinian data PSU. Nah, ini. Nanti di-download template-nya di sini ya, itu di-download kemudian diisi ya. Kemudian diisi, kemudian peserta melengkapi data yang ada di template perusahaan itu ya, tadi yang sudah di-download diisi, kemudian perusahaan mengupload lagi data yang sudah diisi tadi, kemudian pesertanya mengecek statusnya di aplikasi JMO, lalu menunggu verifikasi dan menunggu transferan kalau sudah lolos verifikasi. Intinya begitu, teman-teman ya. Nah, yang pertama ingin saya tunjukkan ini tampilan SIP perusahaan yang tadi saya sempat tunjukkan di awal. Jadi nanti akan ada menu PSU tahun 2025. Di sini template-nya kita perusahaan download ya. Perusahaannya itu mendownload template. Selanjutnya nanti ada template seperti ini. Ada 2 sheet, yaitu petunjuk pengisian dan update data koreksi. Ini petunjuknya. Yang kolomnya warna merah itu tidak diperkenankan untuk diubah. Kalau yang warna kuning artinya disuruh diisi. Nah, merah dan kuningnya itu yaitu seperti ini. Ini di sheet 2. Di sheet 2 ada datanya seperti ini. Kemudian, nah ini yang ditanya adalah nomor rekeningnya. Nama banknya misalnya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BSI gitu. Kemudian nomornya berapa, lalu nama di rekening tersebut siapa, kemudian handphonenya siapa, nomornya berapa gitu ya. Kemudian yang merah kita kosongi. Jadi kita mengisi yang kuning saja ya. Kemudian setelah mengisi data ini ya, perusahaan mengupload ya. Jadi tampilan setelah upload di SIP perusahaan akan seperti ini. Ini ya. Total valid. Jadi perusahaan saya
Perusahaan saya, gila nggak tuh? Perusahaan yang saya kelola ini ada 8 karyawan dan statusnya sudah saya upload 8-8-nya dan status validasinya sudah selesai. Semuanya valid, ya. Nah, kemudian di menu bawahnya konfirmasi rekening itu untuk mengkonfirmasi jika misalnya menu ini digunakan untuk menyatakan bahwa rekening sesuai dengan nama tenaga kerja, bahwa nama rekening sesuai dengan nama tenaga kerja khusus untuk data yang memiliki hasil kecocokan di bawah 85%. Misal gini, nama di perusahaannya Nurul Hadi Pauji, pakai P gitu ya. Nah, sedangkan nama di rekeningnya itu Nurul Hadi Fauzi, pakai F. Itu kan tingkat kemiripannya tidak 100%. Nah, ini dikonfirmasi sama perusahaan bahwa benar itu memang rekening si A, begitu teman-teman ya. Jadi itu untuk mengkonfirmasi. Tapi kalau perusahaan yang saya upload ini itu data nama dan data di rekening itu sama persis, jadi tidak perlu ada yang dikonfirmasi oleh perusahaan gitu ya. Kita lanjut ke tugas dari si pesertanya atau yang mau menerima bantuannya. Jadi silakan peserta BPJS-nya itu untuk mendownload aplikasi JMO ya, registrasi aplikasi JMO untuk peserta. Jadi silakan di-download aplikasi JMO-nya, kemudian teman-teman bisa langsung misalnya cek status PSU atau buat akun. Kalau belum punya, jadi silakan buat akun. Kalau hanya mau ngecek sekedar cek PSU bisa lewat sini langsung juga bisa. Tapi sebaiknya teman-teman silakan buat akun terlebih dahulu. Setelah membuat akun nanti akan ada pertanyaan, apakah sudah mendaftar sebagai peserta BP Jam Sostek? Iya tentu ya, namanya saja sudah terdaftar sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan, maka pesertanya silakan, iya, saya sudah daftar. Pilih yang hijau ini, kemudian silakan dipilih sesuai jenis kepesertaan Anda. Kalau dalam hal ini ya saya pilih yang penerima upah sebagai karyawannya ya, karena saya karyawan penerima upah, jadi pilih penerima upah. Selanjutnya setelah pilih penerima upah, nanti diisi data-datanya. Ya, silakan diisi sesuai data yang diminta, kemudian nanti akan tampil seperti ini berandanya. Nah, untuk mengecek PSU-nya bisa di sini nih, di bagian ini. Cek eligibilitas bantuan subsidi upah atau BSU gitu ya. Nah, untuk mengecek ini sebenarnya sama saja dengan menu yang di sini, cek BSU di sini dengan di sini itu hasilnya nanti sama. Cuma kalau yang ini kan statusnya sudah login, kalian sudah login gitu ya. Ini sudah ada profil, ada kartu digital, ada berita dan lain sebagainya. Ini silakan diklik gitu. Nah, setelah diklik cek status itu nanti seperti ini. Tampilan setelah dicek BSU-nya salah satunya begini ya. BPJS Ketenagakerjaan, data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Silakan cek berkala untuk mendapatkan pembaruan status. Nah, ini yang masih proses verifikasi oleh pusat. Kalau yang ini contoh anda lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU. Untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Silakan lakukan pengecekan berkala pada bsu.kemnaker.go.id. Nah, ini artinya sudah lolos, hampir bisa dipastikan sudah menerima BSU, akan menerima BSU ya. Kemudian ini juga ada yang berupa notifikasi di email. Ya, ini ada notifikasi misalnya Bapak Ibu peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan hormat, kami informasikan bahwa data anda telah berhasil diperbarui dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini data ini akan digunakan untuk keperluan pencairan subsidi BSU. Jadi kalau sudah seperti ini ya tinggal menunggu aja proses transfer, setahu saya begitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya lakukan karena saya dalam hal ini adalah sebagai pengelola perusahaannya dan sekaligus karyawannya. Gimana tuh pengelola perusahaan sekaligus karyawan itu gimana tuh? Gitu ya teman-teman. Itu saja informasi yang saya sampaikan terkait BSU. Kalau ada yang kurang ya mohon maaf. Kalau tidak sempurna informasinya, intinya saya sampaikan yang sebatas yang saya tahu saja. Terima kasih. Selebihnya kalau sudah rezeki ya nggak kemana. Prinsipnya gitu aja teman-teman. Kalau udah rezeki nggak kemana kok, pasti kita dapat gitu aja ya. Silakan untuk teman-teman yang sebagai karyawan dari sebuah perusahaan atau karyawan apapun ditanyakan apakah terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan, kalian bisa cek langsung di aplikasi
CMO ini ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.